contoh yang kedua adalah persilangan monohibrid heterozigot dengan resesif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade berkarakter berbudaya. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang hukum pewarisan sifat. Mengapa kita perlu mempelajari tentang materi hukum pewarisan sifat? Ada 4 tujuan. Tujuan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hasil persilangan monohibrid dan dihibrid. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi hasil persilangan untuk mendapatkan rasio fenotip dan genotik. Sedangkan tujuan yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi hasil persilangan untuk mendapatkan bibit unggul. Sebelum Bu Ratna menyampaikan materi, maka Bu Ratna akan menyampaikan petunjuk pembelajaran. Petunjuk pembelajaran yang pertama, kalian harus tetap stay tune di video ini. Kenapa? Karena video ini berisi materi-materi penting terkait tentang hukum pewarisan sifat. Nanti di akhir video Bu Ratna akan memberikan link evaluasi. Harapannya dari kalian menonton video yang akan Bu Ratna sampaikan ini, maka nanti kalian bisa menjawab evaluasi tersebut. Yang kedua, selain pengetahuan, Bu Ratna juga akan melakukan penilaian sikap. Sikap apa yang akan Bu Ratna nilai? Yang pertama adalah sikap tanggung jawab. Yang kedua adalah sikap tertib. Yang ketiga adalah sikap disiplin. Bagi kalian yang tidak melakukan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran ini, maka nanti Bu Ratna anggap tidak hadir dalam pembelajaran. Sehingga kalian tetap harus mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai dengan akhir. Untuk berikutnya, kalian jangan lupa untuk membuka buku Mozaik terbitan Yudhistira halaman 38 sampai dengan 39. Selain buku Mozaik, kalian juga melengkapi ilmu pengetahuan dengan buku paket yang lainnya, buku penunjang yang mungkin kalian pinjam di perpustakaan, misalkan seperti ini. Ataupun jika kalian mempunyai buku di rumah, selain buku-buku tersebut, maka kalian bisa menggunakannya. Contohnya buku yang seperti ini. Nah, di sini jangan lupa kalian juga menyiapkan buku tulis. Mengapa? Karena kalian bisa mencatat informasi-informasi penting yang harapannya nanti kalian tidak akan lupa jika informasi tersebut kalian catat di buku tulis. Itu adalah petunjuk pembelajaran kali ini. Nah, kita akan memasuki untuk materi yang akan kita bahas. Sebelum kita memasuki materi terkait dengan hukum pewarisan sifat, ada baiknya kita mengingat kembali pelajaran yang telah lalu. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang materi genetik. Masih ingat materi genetik itu ada berapa? Ya, ada 4. Yang pertama adalah gen, yang kedua adalah kromosom, yang ketiga adalah DNA, yang keempat adalah RNA. Harapannya kalian masih ingat ya tentang definisi dari keempat-empatnya. Kalian jangan sampai lupa. Kenapa? Karena istilah-istilah tersebut masih kita pakai di dalam pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita coba melihat ini. Ini Bu Ratna membawa bunga, 2 buah bunga. Kira-kira kalian coba lihat apa yang bisa kalian sampaikan antara persamaan dan perbedaan dari bunga ini. Ada yang bisa menjawabnya, persamaannya apa? Ya, persamaannya kedua bunga ini adalah bunga kertas. Lalu perbedaannya apa kira-kira? Bisa kalian lihat? Nah, perbedaannya adalah warnanya. Yang satu cenderung merah dan yang satu adalah cenderung ke merah jambu. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, baiknya kita mengetahui istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Ini Bu Ratna telah menuliskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang Bu Ratna tuliskan ada 9. Yang pertama adalah dominan. Dominan itu adalah sifat yang kuat, sifat yang selalu muncul. Contohnya di suatu taman ada berbagai bunga kertas, tetapi yang banyak
ada di situ adalah bunga warna merah. Berarti bunga warna merah itu bersifat dominan. Kemudian kebalikannya adalah yang nomor 2, resesif. Resesif itu adalah sifat yang tertutup oleh sifat dominan. Contohnya di taman tersebut warna putih itu hanya sedikit, sehingga warna putih itu tertutup oleh warna merah. Itu dinamakan dengan sifat resesif. Yang ketiga adalah intermediate, sifat perpaduan. Sifat perpaduan antara dominan dan resesif. Contohnya adalah bunga warna merah jambu atau pink. Ini adalah perpaduan dari warna putih dan warna merah. Kemudian yang keempat adalah fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang bisa kita lihat. Contohnya adalah warna yang ada pada bunga tersebut. Yang ini ya, bunga kertas ini. Warna ini adalah warna merah jambu dan di sini ada warna merah. Sehingga warna merah dan merah jambu itu merupakan sifat dari fenotip yang bisa kita lihat. Bahkan kalian jika memiliki rambut lurus atau rambut yang keriting, itu adalah yang bisa kita lihat. Sifat yang bisa kita lihat itu dinamakan dengan fenotip. Untuk berikutnya tentang genotip. Genotip itu adalah sifat yang tidak bisa kita lihat. Contohnya adalah sifat-sifat yang nanti kita kode menjadi huruf-huruf. Contohnya merah. Warna merah itu bisa dikode menjadi genotipnya M besar dan M besar. Ini menunjukkan warna merah. Sedangkan warna putih bisa dilambangkan dengan huruf M kecil, M kecil. Ini adalah genotip dari warna merah dan warna putih. Kemudian yang keenam adalah parental. Parental itu artinya adalah induk. Bisa induk pertama P1 ataupun induk kedua P2. Induk ini meliputi jantan dan juga betina. Nanti kalian di dalam persilangan akan melihat ada kode-kode huruf seperti ini. Itu dinamakan dengan parental atau induk. Yang nomor 7 adalah filial. Filial itu adalah keturunan. Bisa dilambangkan dengan F1 artinya keturunan pertama dan F2 artinya keturunan kedua. Tergantung pada persilangan yang dilakukan. Yang nomor 8 adalah homozigot. Homozigot itu adalah gen-gen yang sama. Contohnya adalah M besar, M besar. M tadi mewakili warna merah. Jadi jika dilambangkan dengan genotip M besar, genotipnya sama seperti ini, maka itu dinamakan homozigot. Sedangkan homozigot yang resesif, contohnya adalah M kecil, M kecil. Ini adalah sebagai tanda bahwa ini warnanya adalah putih. Ini merupakan homozigot resesif. Sedangkan yang M besar itu adalah homozigot yang dominan. Yang kesembilan adalah heterozigot. Heterozigot itu adalah gen-gen yang berbeda. M besar, M kecil. Seperti ini, ada M besar, ada M kecil. Ini dinamakan dengan heterozigot. Itu adalah istilah-istilah dalam pewarisan sifat yang nanti akan kalian temui di dalam persilangan. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang hukum Mendel 1 yang merupakan hukum pewarisan sifat. Dikatakan di dalam hukum Mendel 1 bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam 2 sel anak. Itu maksudnya apa? Itu akan disampaikan di dalam persilangan, yaitu persilangan monohibrid. Kenapa dinamakan dengan persilangan monohibrid? Karena mono itu artinya adalah satu, sedangkan hibrid itu artinya adalah persilangan. Jadi persilangan monohibrid itu artinya persilangan dengan memuat satu sifat beda. Ini akan Bu Ratna sampaikan di contoh. Baik anak-anakku semua, kita akan mempelajari tentang persilangan monohibrid yang dominan. Di sini Bu Ratna sudah membawa bunga yang lainnya. Kalau tadi bunga kertas, ini adalah bunga tapak doro. Di sini ada warna putih, kemudian di sini kita anggap sebagai warna pink, gitu ya. Ini nanti juga bisa dianggap sebagai warna merah, tergantung apa contoh yang nanti akan Bu Ratna sampaikan. Ya, untuk yang pertama kita anggap dulu ini sebagai warna merah, gitu ya.
Jadi ada bunga tapak doro warnanya merah, M besar, ini menunjukkan warna merah, dan juga disilangkan dengan warna putih, M kecil. Ini sebagai parental pertama, yaitu induk yang pertama. Persilangan ini merupakan persilangan monohibrid dominan dengan monohibrid resesif. Kemudian setelah mendapatkan induknya, maka ada gamet. Gamet itu apa? Gamet itu dari induk, ini gen-gennya itu dipisahkan. Gametnya kalau M besar, maka gametnya adalah M besar. Kalau sama ditulis satu kali saja. Kemudian M kecil itu ditulis M kecil satu kali saja. Ingat-ingat menyebutnya jangan hanya M ya, tetapi M besar dan M kecil. Lalu setelah itu bagaimana? Maka nanti akan muncul F1. F1 itu adalah keturunan pertama. Keturunan pertama itu didapat dari mana? Dari gamet-gamet yang telah disilangkan. Contohnya bagaimana? Contohnya dengan memakai papan catur. Di sini ada M besar, kita tuliskan di sini M besar. Dari M besar dengan M kecil kita tuliskan M besar, M kecil. Ini juga sama, dari M besar dengan M kecil kita tuliskan M besar, M kecil. Kita lanjutkan lagi, dari M besar dengan M kecil kita tuliskan lagi M besar, M kecil. Yang terakhir, M besar dengan M kecil kita tuliskan M besar, M kecil. Ini adalah F1, keturunan yang pertama, hasil dari persilangan parental M besar dengan M kecil. Kita bisa tuliskan rasio fenotipnya. Fenotipnya di sini ada M besar, M kecil. Keempat-empatnya adalah M besar, M kecil. Sehingga fenotip tadi apa? Fenotip adalah sifat yang bisa terlihat. Fenotipnya apa? Ada merah. Karena ini dominan dan ini M besar itu sebagai merah. Kalau di sini ada M besarnya, maka ini disebut dengan dominannya adalah warna merah. Sehingga ketika mendapatkan M besar, M kecil, karena ini dominan, warna ini merupakan warna merah. Itu adalah fenotipnya. Sedangkan genotipnya, genotip itu adalah sifat yang tidak bisa dilihat dari mata dan dilambangkan dengan huruf. Tadi sudah kita tuliskan M besar, M kecil. Ada berapa itu fenotipnya? Tadi ada 4 ya di sini ya. Genotipnya ada berapa? M besar, M kecil ada 1, 2, 3, 4. Dan di sini juga ada 4. Jadi keempat-empatnya anaknya dari persilangan dari merah dengan putih, maka keempat-empatnya akan mendapatkan bunga warna merah berjumlah 4 dan semuanya bergenotip M besar, M kecil. Itu adalah hasil persilangan dari monohibrid dominan dengan resesif. Untuk contoh yang kedua adalah persilangan monohibrid heterozigot dengan resesif. Kalau tadi kita contohkan bahwa bunga ini dianggap sebagai merah, sedangkan yang ini putih di contoh pertama tadi. Sekarang kita anggap karena ini heterozigot, maka ini dianggap dengan merah jambu. Sedangkan yang resesif tetap putih. Jadi induknya P1, yang jantan dimisalkan adalah yang heterozigot, M besar, M kecil. Disilangkan dengan yang betina, dicontohkan adalah yang resesif, M kecil, M kecil. Kemudian seperti yang tadi, kita tahu bahwa gametnya, kalau tadi sama, ditulis 1 kali saja. Jika berbeda, dituliskan 2. Sehingga untuk M besar, M kecil, itu gametnya ada 2, yaitu M besar dan M kecil. Sedangkan yang M kecil
itu dianggap satu gametnya, yaitu M kecil. Kemudian bagaimana untuk keturunan yang pertama? Untuk keturunan pertama, kita buat kotakan lagi. Ini dianggap sebagai kotakan papan catur. Ada yang jantan, ada yang betina. Yang betina tadi M kecil, M kecil. Yang jantan M besar, M kecil. Caranya sama seperti tadi. Ketika M kecil bertemu dengan M besar, maka ditulis M besar, M kecil. Huruf yang besar didahulukan. Untuk yang kedua, M kecil dengan M besar menjadi M besar, M kecil. M kecil dengan M kecil itu nanti di sini menjadi M kecil, M kecil, dan di sini M kecil dengan M kecil menjadi M kecil, M kecil. Untuk berikutnya kita akan mengetahui rasio dari fenotip. Fenotip, ingat-ingat, fenotip itu adalah sifat yang sering muncul. Yang di sini nanti kita tuliskan fenotip M besar M kecil itu dianggap tadi merah jambu atau merah muda, kemudian M kecil adalah putih. Fenotipnya yang di sini merah jambu dibandingkan dengan yang putih. Merah jambunya ada berapa? Merah jambu itu M besar, M kecil. M besar, M kecil ada 1, 2, ada 2. Berarti di sini ada 2. Untuk putihnya ada berapa? Putihnya ada 1, 2. Itu 2. Sehingga perbandingan atau rasio fenotip adalah 2:2. Kalau yang tadi, yang di awal tadi, contoh yang pertama, itu tidak ada rasionya. Rasionya hanya semuanya merah, karena empat-empatnya merah, tidak ada perbandingannya. Sedangkan yang untuk monohibrid heterozigot dengan resesif, ada perbandingan merah jambu dengan putih, yaitu 2:2. Kemudian berikutnya untuk rasio genotip. Genotip itu yang bagaimana? Yang dikode dengan huruf-huruf. Di sini ada M besar, M kecil, kalau sama dianggap 1. M besar, M kecil dituliskan 1 kali saja. Kemudian M kecil, ini juga M kecil, dituliskan 1. Nah, untuk rasionya kita lihat ada berapa jumlah M besar, M kecil? Ada 2. Sedangkan di sini M kecil itu juga ada 2. Sehingga baik fenotip maupun genotip dalam monohibrid heterozigot dengan resesif itu perbandingannya adalah 2:2. Itu terkait dengan contoh yang Bu Ratna sampaikan. Yang pertama tadi adalah monohibrid homozigot dengan resesif, dan sekarang monohibrid heterozigot dengan resesif. Kalian tentu akan mengetahui apa perbedaannya. Nah, itu semua adalah pembelajaran terkait dengan hukum pewarisan sifat, terutama pada persilangan monohibrid. Nah, dari situ kalian bisa menjawab pertanyaan yang di awal tadi. Pertanyaannya adalah kenapa di sini bisa menjadi bunga merah dan merah jambu? Jawabannya adalah karena terjadi persilangan antara, kalau di sini adalah merah dan merah jambu berarti adalah dominan dan heterozigot. Sedangkan yang tadi di sini ada persilangan terkait tentang homozigot dominan dan resesif juga heterozigot dengan resesif. Dari situ kalian bisa memahami apa yang akan dihasilkan dari persilangan, baik homozigot yang resesif maupun dominan, kalian bisa mengetahui hasilnya. Nah, kita buat kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini, maka dari persilangan kalian bisa menentukan berapa rasio fenotip dan genotip yang akan dihasilkan, terutama pada persilangan monohibrid, baik itu heterozigot maupun resesif. Dari sini juga kalian bisa menentukan keturunan pertama, maupun kalau misalnya dilanjutkan lagi menjadi keturunan kedua, kalian bisa menentukan
bagaimana nanti hasil dari persilangannya. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang persilangan dihibrid. Di itu artinya dua, hibrid itu artinya persilangan. Berarti persilangan dengan dua sifat beda. Kalau sekarang adalah persilangan dengan satu sifat beda. Harapannya nanti kalian bisa mempelajari lagi, ingat-ingat pelajari lagi yang ada di buku, terutama buku mozaik yang telah kalian terima. Jangan lupa kalian mengerjakan evaluasi yang ada di bawah ini, link di bawah ini, dan link ini akan ada di link deskripsi yang ada pada video YouTube yang nanti akan kalian tonton. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang Bu Ratna sampaikan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan supaya kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Terima kasih telah menonton videonya Bu Ratna dari awal sampai akhir. Semangat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.